Masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar dan pemirsa YouTube RRI Bukit Tinggi. Senang sekali kami masih hadir menemani ruang dengar Anda untuk edisi hari ini di Rabu 4 Juni tahun 2025. Dan langsung dari studio multipurpose Jamaluddin Adinegoro LPP RRI Bukit Tinggi kami hadir di dialog dalam studio. Pendengar, hitungan hari kita akan menyongsong bulan penuh keberkahan juga, di mana saat ini jamaah haji berada di Tanah Suci dan kita di luar Tanah Suci akan melaksanakan sholat Hari Raya Idul Adha nanti, insya Allah di 6 Juni mendatang di hari Jumat, dan juga ada prosesi penyembelihan hewan kurban. Topik yang kami angkat di pagi hari ini berkaitan dengan menuju kurban 2025. Sudah hadir dua narasumber kami di studio. Ada pelaksana tugas perikanan, bidang perikanan, peternakan dan kesehatan hewan, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukit Tinggi. Ada Bapak Akmal Arifin. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Akmal, bisa dipegang mikrofon RRI? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar dan pemirsa semua. Apa kabar pagi hari ini Pak Akmal ya? Baik, Baik ya. Ini suasana RRI juga berbeda. Biasanya Bapak diwawancara RRI suara saja, tapi seiring waktu RRI terus berinovasi. Langsung kelihatan Pak Akmal di channel YouTube kami. terima kasih. Baik. Jika hadir bisa dipegang juga mikrofon kami Pak Dr. Hewan Arif Febrian selaku pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Hewan atau Puskeswan Bukit Tinggi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Arif. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang di RRI Bukit Tinggi ya Pak Arif ya. Terima kasih Pak. Baik, pendengar dimanapun berada, nanti juga bisa Anda berbagi, Anda share informasi ini, karena juga bisa Anda tonton setiap waktu di channel YouTube RRI Bukit Tinggi. Nah, kita tentu berbagi Pak Arif dan Pak Akmal ya, secara pingpong saja berkaitan dengan topik menuju kurban 2025 ini yang tentu ditunggu-tunggu informasi ini Pak Arifin dan juga Pak Arif. Nah, tentu Pak Akmal, kami ingin tahu di awal berapa Pak jumlah hewan kurban untuk Hari Raya Idul Adha kita di tahun ini? Untuk Hari Raya Idul Adha kita tahun ini, kalau kita berpedoman kepada Hari Raya Idul Adha tahun lalu, yaitu sapi sebanyak 1054 dan kambing 124. Dan data yang sudah masuk kepada kami sampai malam tadi, baru sapi 586 dan kambing sekitar 53 ekor. Dan data itu terus bergerak. Hari ini juga petugas kami akan turun ke lapangan untuk mendata kepada masjid dan musala, sekalian melakukan pemeriksaan antemortem terhadap sapi yang telah tiba di lokasi. Dan mungkin data itu terus bergerak sampai hari terakhir pemotongan, karena ada saja perkumpulan yang baru melaporkan pemotongannya pada hari pemotongan tersebut, sehingga datanya baru bisa dapat pada hari terakhir pemotongan nantinya. Baik. Jadi ada juga warga yang melakukan penyembelihan hewan kurban atau berkurban secara keluarga ya Pak, ada yang pribadi, pasukuan seperti itu ya Pak Akmal ya? Ya, ada yang secara kekeluargaan, paguyuban, misalnya Persatuan Perantau ini mereka melakukan korban, dan itu belum terdeteksi dari kita dari awal. Biasanya mereka melaporkan, kami akan melakukan pemotongan pada hari Minggu atau Sabtu misalnya, baru kita catat. Kalau kita catatan kita yang dari awal ini adalah yang ada pada tahun lalu, misalnya masjid, musala, perkumpulan yang telah melakukan tahun lalu. Baik, berarti jumlah tadi itu ada peningkatan ya Pak Akmal ya? Ada mungkin data yang terkumpul sampai malam tadi diperkirakan baru pada 60% ya Pak. 60% ya. Itu kan terus bergerak sampai di hari terakhir penyembelihan. Itu hari terakhir berarti di hari Senin. Hari Tasyrik ketiga ya. Hari ketiga ya, Senin. Senin. Nah, secara general atau juga pandang RRI lebih banyak
pelaksanaan hewan kurban atau penyembelihannya di hari Sabtu. Apakah catatan dari dinas sendiri juga di hari Sabtu? Ya, catatan yang sudah masuk dari petugas kami yang turun ke lapangan, memang banyak pemotongan dilaksanakan di hari Sabtu. Tapi ada juga di hari Jumat, tetapi tidak di titik lokasi masjid. Kebanyakan hari Jumat ada di musala-musala di komplek atau di daerah perkampungan begitu. Baik, karena juga di hari Jumat beberapa pertimbangan panitia itu kan tidak terkejar ya Pak selesainya, karena juga akan dikejar sholat Jumat, kemudian kalaupun sudah pasca Jumat atau pada Jumat juga tentu akan lebih cepat dikerjakan, tapi nanti malam hari daging kurbannya dibagikan gitu. Iya, itu makanya banyak penyembelihan hewan korban pada tahun ini jatuh pada 11 Zulhijjah atau hari Sabtu tanggal 7 Juni 2025. Nah, hewan kurban kita kan banyak didatangkan dari luar Bukit Tinggi ya Pak Kemal. Ya, Pak. Ini gimana? Memang banyak yang berasal dari Agam seperti di Gadut atau dari Pariputui atau bahkan ada dari Batu Sangkar dan sekitarnya. Ya, terkait hewan korban untuk Kota Bukit Tinggi, kita kan bukan daerah produsen. Artinya daerah kita bukan daerah penghasil ternak, tapi kita lebih ke konsumen. Sehingga hewan korban untuk Kota Bukit Tinggi, untuk konsumen Kota Bukit Tinggi yang diperkirakan mencapai 1.000 ekor sapi itu semua didatangkan dari luar. Dan didatangkan dari luar itu didatang dari berbagai daerah. Terbanyak itu sebenarnya sudah dari daerah Sumatera Utara, Pak. Oh, jauh ya Pak? Jauh. Dan seperti Gadui, Pariputui, itu adalah penampungan sementara. Oh, baik. Dibeli oleh pedagang kita, toke hewan kurban, ditempatkan di sana 1 bulan atau 2 bulan. Nanti pengurus masjid atau panitia kurban dari perkumpulan mencek atau melihat sapi yang akan dibeli di daerah penampungan tersebut. Titik penampungan ini mungkin Pak Arif bisa lebih menjelaskan titik-titik penampungannya di mana aja. Baik, silakan, bergeser ke Pak Arif langsung nih. Pak Arif, memang ternyata tadi Pak Akmal sampaikan hewan-hewan kurban itu didatangkan dari luar provinsi Sumatera Barat. Nah, bagaimana terhadap kesehatan atau status kesehatannya, Pak Arif? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk kesehatan hewan-hewan kurban sendiri memang sebelumnya dilakukan pengecekan terhadap kesehatan hewan tersebut. Selain itu dari dinas sendiri yang dibantu oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat juga telah membuat aplikasi lalu lintas namanya Pak. Jadi aplikasi lalu lintas mensyaratkan bahwa untuk ternak yang masuk ke dalam suatu daerah wilayah itu harus mempunyai sertifikat veteriner. Oh, ada sertifikatnya. Sertifikat veteriner itu diterbitkan oleh dokter hewan berwenang yang berada di daerah pengeluaran. Jadi selain memang yang disyaratkan hewan-hewan tersebut memang sudah sehat dan dibuktikan dengan sertifikat veteriner dari daerah asal atau pengeluaran, selain itu kita juga melakukan pengecekan langsung ke lapangan dengan melakukan pengecekan di berbagai tempat penampungan. Kebetulan untuk wilayah Bukit Tinggi yang paling banyak penampungannya di daerah Pulai Anak Air, Kelurahan Garege, Kelurahan Kota Selayan, Kelurahan Tembok, Ulan Tembok dan sekitarnya. Tapi kami dari Dinas Pertanian dan Pangan juga tidak menutup kemungkinan kalau misalnya panitia masjid dan musala mempunyai hewan kurban di sekitar Kota Bukit Tinggi, contohnya seperti di Gadui yang memang bukan wilayah Bukit Tinggi, kami dari Dinas Pertanian dan Pangan tetap melaksanakan pengawasan ke daerah tersebut dalam arti kita memeriksa hewan yang telah menjadi hewan kurban dari masjid musala yang ada di Kota Bukit Tinggi, seperti itu Pak. Jadi selain memang di Kota Tinggi, kita juga melakukan di sekitar Kota Bukit Tinggi, seperti itu. Baik. Nah, bagaimana kondisinya ketika hewan kurban kan biasanya didatangkan atau datang berada di kawasan untuk dikurbankan atau lokasinya itu kan pagi hari menjelang penyembelihan. Pak Dokter, Pak Arif, ini gimana? Apakah ada petugas kita yang memeriksa ke sana atau gimana? Iya, jadi kalau untuk SDM sendiri, di Dinas Pertanian dan Pangan telah membuat surat tugas untuk 18 orang petugas yang akan diterjunkan untuk pelaksanaan hewan kurban kali ini. Dan alhamdulillahnya pada tahun ini
perdana, Ya. kami juga mempunyai kesepakatan dengan pihak Universitas Negeri Padang UNP dengan Fakultas Kedokteran dengan jurusan kedokteran hewan membantu untuk pelaksanaan kurban pada saat ini. Jadi ada sekitar 67 mahasiswa tambahannya untuk pemeriksaan hewan kurban dan 11 dosen UNP yang ikut terlibat dalam pemeriksaan kurban tahun ini. Jadi insya Allah untuk pelaksanaan pemeriksaan hewan sebelum pemotongan kita laksanakan atau antemortem, dan setelah pemotongan kita juga akan kawal gitu Pak. Kita akan periksa dan pada saat setelah pemotongan. Jadi ada pemeriksaan sebelum pemotongan, antemortem sebutnya, dan pemeriksaan setelah pemotongan atau postmortem, seperti itu Pak. Baik. Nah tadi juga disampaikan bahwasanya ternyata hewan-hewan kurban seperti sapi tadi yang berasal dari Sumatera Utara itu kan diinapkan beberapa waktu ya Pak, Ya. di peternakan warga. Nah cara bagi panitia kurban untuk mengenali, tadi ada sempat Pak Akmal sampaikan ada sertifikat yang menjadi lisensinya atau legalnya Pak, itu memang disertakan, boleh dimintakah atau diapain gitu Pak Dokter Hewan Ya. Pak Arif? Kalau untuk sertifikatnya memang sebagian telah sudah tersedia di aplikasi lalu lintas. Oh, baik. Sebagian ada tersedia di aplikasi, sebagian lagi mungkin kita memang langsung minta sertifikat atau minimal surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal. Biasanya pedagang atau penyedia hewan kurban sudah memiliki hal tersebut, karena nanti pasti terkait dengan lalu lintas juga Pak. Ya. Karena kalau dari lalu lintas juga harus mensyaratkan hewan tersebut juga harus sehat seperti itu. Jadi minimal data yang kita arsip yang kita punya atau data yang kita punya adalah minimal punya surat kesehatan hewan. Nah, nanti surat kesehatan hewannya bisa ada item-item yang terdapat di sana seperti kesehatan, statusnya, jenis kelamin, dan juga status vaksinasi yang penting Pak. Oh, baik. Karena keadaan Sumatera Barat umumnya dan Kota Bukit Tinggi khususnya juga beberapa bulan kebelakang ini memang ada terjangkit beberapa kasus penyakit hewan seperti itu Pak. Baik, ini menarik yang kami kejar ini Pak Dr. Arif berkaitan dengan tadi kasus kesehatan tadi. Memang ada catatan kasus PMK terhadap hewan kurban kita di Bukit Tinggi? Kalau di Bukit Tinggi sampai saat ini status kalau penyakitnya PMK statusnya masih bebas Pak. Bebas. Karena tidak ditemukan kasus yang berada di Kota Bukit Tinggi dalam artian yang pemiliknya peternak Bukit Tinggi. Jadi yang kita takutkan kan memang untuk kasus-kasus ini kasus yang dibawa dari luar Kota Bukit Tinggi, karena memang hewannya berada di luar Kota Bukit Tinggi sebetulnya. Sedangkan untuk kasus LSD dalam pemantauan kami dari Dinas Pertanian dan Pangan sampai saat ini juga belum ada. Sampai saat ini belum ada kasus atau tanda klinis yang menunjukkan adanya penyakit LSD seperti itu Pak. Baik, tapi ada cara untuk mengenali lebih dini kalau kesehatan hewan itu bermasalah Pak Arif? Ya sebenarnya kan kalau untuk pemeriksaan hewan pada saat pemeriksaan hewan kan kita harus mengecek kondisi ya Pak, kondisi fisik. Jadi memang disyaratkan di salah satu syarat kurban adalah hewannya sehat seperti itu. Apa hewan sehat yang kita lihat bisa kita lihat dari fisiknya seperti itu Pak. Seperti contohnya hewan tersebut aktif bergerak, hewan tersebut bergairah, matanya bersinar, sedang bulu kulit mengkilat. Ya. Setelah itu nafsu makan bagus, penampilan gagah, tidak berpenyakit dan fisik sempurna seperti itu Pak. Selain itu, selain penyakit, kita juga yang paling penting untuk kurban ini adalah syarat umur gitu Pak. Umur hewan kurban. Umur hewan kurban juga kita periksa, yaitu kalau misalnya sapi minimal berusia 2 tahun dengan ditandakan dengan bukti gigi tetap 2 atau sudah ada 2 gigi tetap, gigi seri. Sedangkan untuk kambing itu minimal umur 1 tahun dan dibuktikan minimal dengan tinggi gigi 2 pada kambing tersebut seperti itu. Baik. Oke, Pak. Karena dari syarat hewan kurban itu juga harus sama-sama dikenali dan juga dilaksanakan ya Pak. Yang nanti takutnya nanti berpandai-pandai di lapangan
terhadap hewan kurban, apalagi hewan kurbannya yang tadi yang didatangkan dari luar Sumatera Barat atau dari luar Bukit Tinggi ya Pak Arif ya. Tinggi, iya Pak. Nah, berbagi kembali Pak Arif dengan Pak Akmal, Pak Arifin, itu berkaitan dengan petugas tadi, itu petugas kita sudah tetap dari dinas atau yang sama Pak Arif sampaikan ada yang dibantu backup oleh kekuatan perguruan tinggi Pak Akmal. Ya, terima kasih Pak. Petugas kita yang biasa pada tahun-tahun lalu itu semua dari dinas, terdiri dari para dokter hewan atau medis, para medis, petugas peternakan, sebanyak, dan ditambah penyuluh pertanian sebanyak lebih kurang 18 orang. Dan pada tahun ini karena pada UNP yang Fakultas Kedokteran membuka prodi kedokteran hewan dan telah memiliki mahasiswa sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi, mereka membantu kita dalam melaksanakan pengabdian masyarakat pemeriksaan hewan kurban pada tahun ini sebanyak 67 mahasiswa ditambah 11 dosen. Demikian Pak. Baik, jadi memang ada bukti nyata dari mahasiswa, ladang pekerja mereka ada di sini ya Pak, di Bukit Tinggi, walaupun ya tadi tidak sektor peternakan khususnya sapi atau kambing kurban bukan menjadi prioritas di Bukit Tinggi ya Pak Akmal. Iya. Nah, berkaitan dengan cara penyembelihan ini sekarang Pak. Iya. Nah, apakah ada juru sembelih yang profesional yang dimiliki oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukit Tinggi? Kalau untuk juru sembelih yang di Dinas Pertanian dan Pangan ada Pak. Itu yang bertugas rutin di rumah potong hewan. Tapi kalau untuk juru sembelih pada hewan korban biasanya dilakukan oleh panitia korban atau pengurus masjid, istilahnya ustadz-ustadz di masjid. Itu untuk tahun ini ada satu yang telah terlatih bersertifikat dari Masjid Mukhlisin, yang kebetulan pada tahun ini Masjid Mukhlisin Manggis dapat bantuan kemasyarakatan kurban Presiden RI 1 ekor untuk Kota Bukit Tinggi. Ini yang menarik. Jadi ada sapi kurban presiden ya tahun yang ini berada di Masjid Muslim Mukhlisin Manggis Ganting ya Pak. Ya. Itu berapa Pak bobotnya? Waktu kami cek terakhir pada tanggal 30 April 966 kilo. 996 kilo. 66 kilo. 966 kilo. Di bawah 1 ton sedikit. Wow. Mungkin kalau dicek sekarang udah 1 bulan lebih. Kalau pertambahan berat badan 1 kilo 1 hari udah mendekati 1 ton sekarang. Baik. Jadi ini sudah berada di kawasan Manggis Ganting atau menunggu kapan didatangkan Pak Akmal? Oh begini Pak, ini korban presiden untuk tahun ini untuk semua kabupaten kota. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan untuk satu provinsi. Satu provinsi ya. Jadi diusahakan sapinya berasal dari peternak setempat, sapi lokal terbaik dari daerah tersebut. Dan untuk yang korban presiden di Kota Bukit Tinggi, peternaknya dari semua Kelurahan Lodang Caki ya. Oh, Bukit Tinggi punya ya. Bukit Tinggi punya sapi asli Bukit Tinggi. Baik, itu jenis apa Pak? Simental. Simental. Ya. Wah, betul yang kokoh tegap gitu ya Pak ya. Ya. Jadi penyembelihannya tetap tadi yang dari juru sembelih yang profesional ya, yang satu orang tadi. Ya. Itu akan disembelih pada tanggal 7 hari Sabtu. Baik. Baik Pak Akmal dan Pak Arif, kita butuh rehat sejenak ya Pak Arif ya. Dan pendengar juga masih akan ikuti bincang pagi dialog interaktif dalam studio di edisi hari ini. Kami akan kembali dengan beberapa selingan dan informasi bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
22,1 Pra 2 FM teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pra 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho, 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elo-elo buyuang, banyak panipu. Ah, indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar dan pemirsa channel YouTube RRI Bukit Tinggi, saya Marisan masih menemani ruangan Anda untuk memandu jalannya dialog dalam studio dengan topik menuju Kurban 2025 bersama dua narasumber kami dari Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukit Tinggi. Ada Bapak Akmal Arifin selaku pelaksana tugas Kepala Bidang Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kemudian ada Pak Dr. Hewan Arif Febrian selaku pelaksana tugas Kepala Puskeswan Bukit Tinggi di studio multipurpose Jamaluddin Adindigoro LPP RRI Bukit Tinggi. Pak Akmal dan Pak Arif, kembali lagi kita di sesi kedua ini. Nah, kalau tadi sempat disampaikan, ini juga biasanya menjadi isu atau juga topik yang ditunggu-tunggu masyarakat ini ketika ada sapi kurban presiden gitu ya. Dan ternyata tadi Pak Akmal sampaikan ada berada di Sumue, Pak. Ya, Pak. Bukit Tinggi dengan bobot tadi 966 kg. Ya. Dan akan disembelih pada tanggal 7 Juni mendatang. Ya. Nah, itu kalaupun sapi tadi sudah jelas ya Pak, peternaknya orang kita, orang Kurai berada di Bukit Tinggi sudah terpenuhi syarat kurban, Pak Akmal. Ya, terima kasih. Sapi tersebut berada di Sumua, Kelurahan Ledang Cakir, dipelihara oleh saudara M. Ilham, seorang peternak muda dari Kota Bukit Tinggi yang juga bekerja pada rumah potong hewan di bagian penyembelihan. Beliau asli orang Kurai, dan mungkin satu keluarga itu usahanya semua hampir peternakan, rata-rata peternakan. Jiwa peternakannya tinggi ya Pak. Pada tahun kemarin untuk sapi kurban presiden untuk Sumatera Barat, sapi beliau juga masuk nominasi tapi tidak terpilih begitu. Masuk nominasi 3 besar tapi tidak terpilih untuk disembelih di Masjid Raya. Nah, berapa Pak usianya itu? Sudah 2 tahun untuk sapi? Sapi tersebut usianya sudah di atas 4 tahun. Oh, sudah melebihi dari syarat ya Pak? 4 tahun, lebih dari syarat ya. Baik. Dan itu memang nanti disembelih secara manual, tidak disembelih di rumah potong atau gimana Pak? Itu akan disembelih di Masjid Mukhlisin, akan ada sedikit acara seremoni penyerahan kepada masyarakat
atas nama pemerintah Republik Indonesia akan diserahkan oleh wali kota kepada pengurus masjid. Jadi Bapak Wali akan hadir di proses penyembelihan ya. Untuk berapa itu? Berapa kupon nanti atau sudah ada pemetaan juga terhadap sapi Pak Presiden? Oh, itu sepenuhnya setelah diserahkan kepada pengurus panitia korban di masjid yang bersangkutan, Pak. Baik, tapi kalau 966 kilo itu ya jauh lebih perbandingannya berapa sapi kurban bagi masjid yang ada di luar sana ya Pak? Kalau kita prediksi berat daging mungkin di atas 450, mungkin sama dengan setara dengan 4 sapi kurban yang biasa ada di tempat kita. Baik, ada nggak spill bocoran harga sapi-sapi itu berapa Pak? Ada bisa disampaikan berapa sih harganya itu? Pendengar ingin tahu nih, pendengar ingin tahu nih. Ini mungkin sebagai penghargaan dari pemerintah terhadap insan peternakan yang konsen memelihara sapi-sapi sampai sebesar itu. Kalau kami lihat, kami ikut transaksi online-nya waktu itu sebagai saksi antara pihak Setpres dengan peternak. Itu memang harganya di atas dari harga pasaran. Harga sapi tersebut dibayar dengan harga 87 juta. Dipotong pajak 5% sekitar 1.350.000 rupiah, sehingga total penerimaan 85.695.000 rupiah untuk harga sapi tersebut. Baik. Dengan persyaratan sapi tersebut dibantu pemeliharaan sampai hari H dan diantar ke lokasi pemotongan. Baik, 80 jutaan ya Pak? Ya, 85. Besar sekali. Itu memang ada catatan dari Dinas Pak Akmal yang sapi itu juga di luar Bapak Presiden pernah disembelih di Bukit Tinggi? Atau ini perdana dengan bobot segitu? Bobot sebesar itu kalau di Bukit Tinggi untuk rumah potong itu sering Pak. Sering ya? Sering. Yang dipotong di rumah potong hewan. Tapi itu sifatnya kan komersil, bukan kurban. Baik. Dan harganya tidak, nilai nominal totalnya tidak sampai sebesar itu. Mungkin di atas 70 jutaan. Baik. Mungkin ini penghargaan dari pemerintah terhadap peternak yang konsen dengan sapi-sapi besar begitu. Baik. Hargai lebih dari harga pasaran. Nah, harga itu memang ada penentuan aturan bakunya, sehingga ini kan kita ditonton nih Pak oleh banyak orang nih, nanti menjadi apresiasi dan juga motivasi bagi peternak. Bisa jadi ada peluang nanti setiap tahun kurban dilaksanakan ada sapi kita yang dipinang oleh Bapak Presiden untuk disembelih Pak. Ini ada aturan bakunya berapa nilainya, atau seiring waktu tahun ini, tahun besok juga akan bergeser harganya Pak Akmal? Ketika kami mengikuti Zoom tentang penentuan harga sapi, pemilihan sapi tersebut, waktu itu dijelaskan plafon tertinggi harga sapi ini skopnya seluruh Indonesia Pak. Nasional ya? Iya, nasional. Zoomnya waktu itu nasional, harga tertingginya 100 jutaan. Terus kita mengusulkan sapi, kita usulkan harga lokal. Waktu itu kita usulkan harga sapi tersebut di atas di 90 juta. Dan ketika negosiasi antara pihak Setpres, Sekretariat Presiden dengan peternak, ditawar di harga 87 dan peternaknya setuju. Dan kita kalau tidak salah untuk kita Sumbar ini yang terendah itu sapi dari salah satu kota, beratnya 808, itu di harga 80 jutaan Pak. Jadi memang kisaran 80 jutaan itu sudah menjadi harga fantastis ya Pak. Fantastis. Harga penghargaan. Benar sekali. Nah, ini memang satu saja Pak. Kalau bisa mungkin ada keinginan nanti suatu saat akan ada penambahan mungkin 2 sapi kurban dengan bobot segitu ya Pak, kan angkanya juga cukup bisa memberikan semangat bagi peternak untuk giat berternak sapi gitu ya Pak Akmal ya. Ya, artinya tahun ini kan kita usulkan 1. Tahun depan kalau masih, mudah-mudahan, dan juga kata pihak Setpres masih akan ada korban presiden untuk tahun depan untuk tiap kabupaten kota. Dan mungkin peternak akan kompetitif. Nanti kalau peternak sudah kompetitif, misalnya peternak A menyediakan sapi besar, peternak B menyediakan sapi besar, kami dari dinas nanti akan tentu diseleksi lagi seperti pihak provinsi menseleksi sapi korban presiden pada tahun sebelumnya. Tentu kita coba timbang sapi si A, timbang sapi si B, yang terbesar nanti akan kami usulkan. Begitu Pak. Baik, ini luar biasa pendengar, sapi presiden ternyata ada di Bukit Tinggi ya. Ini akan melihat ya, kalaupun ini
visualnya belum sempat kami hadirkan ya di YouTube ya Pak. Maksudnya kita lihat nih berapa benar bobot besarnya sapi Bapak Presiden yang tadi mencapai lebih dari 900 sedikit lagi mencapai 1 ton ya Pak. Iya. Baik, kembali lagi sebelum dengan Pak Arief lagi dengan tata penyembelihan Pak. Ini kan penyembelihan ada yang dilaksanakan di halaman masjid, di halaman musola, ada yang di lapangan. Nah, catatan dari Dinas Pertanian Pangan sendiri memang lebih banyak di kawasan masjid atau rumah ibadah, Pak Akmal. Ya, penyembelihan hewan kurban kalau dalam aturan atau dalam undang-undang itu diperbolehkan di luar rumah potong hewan. Tapi kalau penyembelihan untuk komersil seharusnya di rumah potong hewan, dan itu pengecualian Pak. Untuk hari besar keagamaan boleh di tempat terdekat atau halaman masjid, musala dengan persyaratan tertentu. Tentu persyaratan dari higien sanitasi, kesehatan dan segala macamnya. Nanti pengurus-pengurus masjid kita di Kota Bukit Tinggi ini setelah melakukan penyembelihan hewan korban biasanya minta bantu kepada pihak dinas pemadam kebakaran untuk melakukan pembersihan atau penyiraman lantai yang terpakai. Demikian Pak. Baik. Nah, kalaupun kemarin kami berbincang dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Bukit Tinggi, bahwasanya semestinya kan para panitia masjid, panitia kurban khususnya itu memahami Pak tata cara sesuai dengan syariat Islam ketika penyembelihan. Kalaupun yang mengikuti di lapangan kan ada kekuatan yang ekstra ketika penyembelihan. Ada sapi yang ngamuk yang susah untuk direbahkan sampai yang menyentuh tembok atau lantai itu yang keras Pak. Ini ada penyuluhan dari Dinas Pak Akmal supaya bagaimana sapi itu tetap nyaman ketika disembelih, dia tidak merasa sakit. Ada nggak seperti itu Pak Akmal? Ya, mungkin kami pada tahun lalu dan pada 2 tahun lalu berturut-turut melakukan sosialisasi tentang tata cara penyembelihan hewan korban kepada pengurus masjid dan musala. Mungkin semua hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut termasuk kebijakan kesejahteraan hewannya telah disampaikan. Tetapi kondisi di lapangan terkadang ada hal-hal yang di luar dari kendali kita. Mungkin ada sapi lepas segala macam, dan untuk itu kami dari Dinas Pertanian telah membentuk satu tim yang namanya tim rescue hewan korban. Mungkin untuk hal tersebut Pak Arief bisa menjelaskan. Baik. Kami akan mobile, akan bergerak di mana masjid atau musala perkumpulan yang membutuhkan bantuan dari kami mungkin untuk hal tersebut. Ya, ini yang kalaupun kami dari pemberitaan atau media massa pun bukan menunggu ya Pak Arief dan Pak Akmal ya. Ada fenomena biasanya sapi lepas dan itu bentuk keunikan atau serba-serbi kurban Pak Arief. Tapi menjelang Pak Arief sampaikan tadi, kami ingin tahu bagaimanakah caranya atau juga kesiapan dari panitia. Kalaupun kemarin juga ditekan oleh Ketua MUI, harus jelaskan ada yang contohnya menyembelih hewan di dekat musola, dekat masjid. Nah, jangan sampai bercampur Pak daging kurban dengan kotoran hewan sendiri. Ini gimana kesiapan itu Pak Arief? Ya, terima kasih. Jadi seperti disampaikan oleh Bapak Kabid Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan, bahwasanya kami memang telah memberikan informasi penyuluhan kepada musola masjid yang ada di Kota Bukit Tinggi. Kalaupun 2 tahun yang lalu kita melaksanakan ada sosialisasi langsung di dinas, pada saat sekarang ini mungkin kita lebih tetapkan adanya edaran gitu Pak. Edaran wali kota tentang bagaimana penyembelihan hewan tersebut dan bagaimana kesehatan hewan tersebut atau kita singkat dengan keserawannya juga diperhatikan seperti itu. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut kita juga memberikan materi baik itu lewat fotokopian atau minimal edaran yang diedarkan oleh wali kota tersebut gitu Pak. Baik. Nah, ini sebelum menjawab tadi ada fenomena yang sapi lepas, sapi lari, sapi kabur Pak. Ini ada beberapa akun YouTube kita yang bertanya, ada dari Ciko Komandan. Bagaimana kalau ada hewan kurbannya yang betina produktif Pak? Ini ada catatan di Bukit Tinggi. Mungkin dengan Pak Akmal. Ya. Kalau untuk betina produktif itu jelas dilarang. Kalau kita dapat memantau dari awal ketika pemeriksaan antemortem, kita sarankan untuk diganti. Tapi kalau untuk yang tidak produktif, kalau dalam persyaratan agama untuk betina kan boleh. Kalau sudah tidak produktif dalam persyaratan undang-undang negara juga boleh. Tapi dengan suatu syarat, setelah
ada surat keterangan status reproduksi menyatakan itu tidak produktif. Tapi di Kota Bukit Tinggi selama ini rata-rata korban jantan. Tidak ada yang betina. Tidak ada yang betina. Rugi ya Pak betina ya Pak? Kan dari masih produktif tadi. Iya masih produktif. Baik, ini juga ada pertanyaan Pak, apakah ada syarat yang harus dipenuhi oleh warga atau komunitas yang ketika melakukan penyembelihan mandiri gitu Pak? Oh, persyaratan biasanya tentu kita komunitas tadi, paguyuban tadi melapor ke dinas. Biasanya kan kita belum terpantau oleh dinas karena dia tidak termasuk dalam titik yang kita tetapkan. Kalau tahun ini kita menetapkan 158 titik penyembelihan berdasarkan penyembelihan tahun lalu. Ya. Misalnya keluarga besar RRI melakukan hewan kurban kan belum terpantau oleh kami. Mungkin Bapak ya RRI juga akan menyembelih Pak 2 ekor sapi ya, teman-teman ya, tim ya. Belum terpantau ya Pak Rip. Ini belum ada 2 sapi yang akan dikurbankan tahun ini. Itu belum tercatat di titik yang akan kami Pak. Baik. Itu contohnya kan. Jadi sebaiknya paguyuban atau perkumpulan yang akan melakukan hewan korban bisa melaporkan kepada Dinas Pertanian, kepada tim pemeriksa hewan korban untuk kami lakukan pemeriksaan terhadap hewan tersebut. Baik, tapi sebenarnya harus butuh ya Pak untuk sebagai bentuk sikap di masa mendatang, ada bentuk aturan, ada kewajiban bagi para pekurban atau panitia kurban yang harus melapor ke dinas Pak Akmal dan juga Pak Arif. Ya, seharusnya. Ya Pak, betul. Jadi istilahnya komunikasi kita dengan panitia masjid musola atau perkumpulan ormas tersebut mungkin mulai kita bina seperti itu Pak. Jadi dalam artian untuk kedepannya kalaupun misalnya tidak terdata dari dinas, teman-teman rata-rata kan tiap hari ini keliling nih Pak, keliling-keliling. Kalau dari surat tugas yang kami sampaikan itu rata-rata 1 sampai 2 kelurahan dipegang oleh satu petugas itu Pak. Jadi kalau misalnya tidak terdata oleh petugas tersebut silakan langsung melapor ke Dinas Pertanian dan Pangan seperti itu Pak. Baik. Jadi yang kedua mungkin menambahkan tentang sapi betina tadi. Memang kalau di Islam kan memang boleh saja untuk betina, cuman lebih baik digunakan jantan. Jadi untuk memastikan tersebut menambahkan informasi dari Pak Kabid bahwasanya memang kalau misalnya betina untuk dikorbankan tersebut memang harus memiliki yang pertama surat kesehatan hewan tadi Pak, jadi SKKH. Yang kedua memang punya SKSR namanya. Kalau idealnya kalau SKSR itu dikeluarkan oleh daerah penghasil atau daerah yang sapi tersebut sapi tersebut. Tapi kalaupun tidak ada SKSR-nya dan terpantau oleh kami di Dinas Pertanian dan Pangan, kami bersedia untuk mengecek kondisi hewan tersebut ke lapangan. Jadi kami pastikan ada bayarannya nggak atau biaya ada Pak. Gratis ya? Itu udah pelayanan dari kami. Ini jadi, jangan ragu-ragu, ini banyak yang masuk tanya nih bayar lagi nggak? Dia nggak mau lapor gitu Pak. Gratis Pak. Jadi memang kalau misalnya ditemukan atau memang ada informasi yang kami dapat bahwa ada sapi betina, kami akan cek langsung ke lapangan. Baik. Apakah hewan tersebut produktif atau tidak produktif lagi seperti itu. Dan kami akan keluarkan surat keterangan status reproduksi hewan tersebut. Jadi secara pemeriksaan kesehatan bisa menentukan ini produktif atau tidak produktif ya, Pak Dr. Arif ya. Baik. Nah ini sempat terjeda-jeda ini fenomena hewan kurban yang ngamuk, lari, kemudian sampai ada yang masuk selokan, jurang dan sebagainya, gimana? Itu penyebab apa? Ketakutan atau gimana nih? Mungkin Pak Arif dulu, Pak Akmal. Pak Arif bisa disampaikan Pak Arif, ya. Ini fenomena apa itu yang menyebabkan? Ya sebenarnya kan kalau kita lihat fenomena tersebut intinya sapi tersebut stres lah, ternak tersebut stres itu Pak. Jadi yang pertama mungkin sapi tersebut kalau misalnya sapi-sapi yang biasa diliarkan, peternakannya diliarkan, itu biasanya kan baru dipakaikan tali pengaman di itu, Pak. Hidungnya ya? Tali, kalau bahasa awak tali aruang itu Pak. Jadi biasanya kondisi tersebut karena baru untuk diikat, jadi sapi tersebut belum terbiasa. Yang kedua dengan kondisi masyarakat yang ramai, setelah itu hewan tersebut banyak gitu kan, jadi itu akan menimbulkan faktor stres di hewan tersebut. Jadi faktor stres tersebut itulah yang mungkin menyebabkan hewan tersebut awalnya mungkin jinak atau sedikit jinak, sekarang jadi agresif. Jadi untuk mengantisipasi tersebut seperti yang disampaikan oleh Kabid tadi, bahwa kami juga telah mempersiapkan tim rescue
seandainya ada laporan adanya sapi-sapi yang lepas atau tidak bisa dihandling. Kadang-kadang sebagian masyarakat juga sebenarnya udah bisa sebenarnya, tapi kalau misalnya memang tidak bisa sama sekali dan cukup merepotkan, kami usahakan bantu dari Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukit Tinggi. Ini bisa dihubungi saja Dinas Pak Arief atau Dinas Pertanian ya Pak? Ya bisa. Baik, mungkin ada tambahan Pak Akmal? Ya. Berkaitan dengan sapi yang ngamuk atau lari tadi? Ya, seperti yang disampaikan Pak Dr. Arief, sapi yang ngamuk atau lari itu penyebab awalnya adalah stres. Sapi ini biasa dipelihara, dilepas liarkan di daerah kebun-kebun sawit, kemudian dilakukan domestifikasi, penjinakan beberapa bulan untuk dijadikan hewan korban, dan ternyata setelah tiba di lapangan atau di tempat penyembelihan, di sana terjadi kerumunan massa dan sapi tersebut mungkin karena tidak terbiasa dia sehingga stres, sehingga menimbulkan sifat alaminya muncul, sehingga dia berusaha untuk lari atau menghindar dari kerumunan tersebut. Itu biasanya. Baik, tapi apakah memang fenomena ketika kami melihat di lapangan, ketika sapinya banyak dikorbankan, dijejer sapi 1, 2, 3 dan disembelih secara bergantian. Nah, itu akan membuat psikologi sapi menjadi tambah stres atau tambah ngamuk, Pak Akmal? Ya, itu secara psikologi itu membuat sapi tambah stres atau ngamuk. Sebaiknya kita harapkan kepada panitia korban untuk menyembelih sapi satu-satu, artinya kalau ada tempat disembunyikan yang lain dulu, belum didekatkan kepada yang disembelih. Setelah pasti mati yang disembelih, ditutup atau bagaimana, atau dikasih pembatas, baru disembelih lagi yang kedua dan seterusnya. Itu harapan kami sebagai itu bagian dari namanya kesejahteraan hewan, keserawan tadi. Karena juga hewan punya hak ya Pak. Iya. Termasuk hewan ketika hak dia hendak disembelih sebagai bentuk proses penyembelihan ibadah ya Pak. Ya. Mungkin ada tambahan Pak Arief? Ya, sama seperti kan tadi dari Kabid, bahwa memang intinya kita memberikan reward juga kepada hewannya itu Pak. Jadi harapannya dengan kita memberikan kenyamanan dalam artian keserawannya bagus terhadap hewan tersebut, sapi tersebut juga akan memberikan kualitas daging yang bagus kepada masyarakat. Jadi istilahnya kita timbal balik, jadi kita lakukan hewan tersebut sebaiknya untuk hewan tersebut. Jadi harapannya kualitas daging dan produk yang dihasilkan sapi tersebut juga bagus buat masyarakat seperti itu. Jadi ya ada keterkaitannya itu antara penanganan hewan baik sebelum dipotong maupun setelah dipotong akan memberikan kualitas daging yang asuh jadinya seperti itu. Baik. Pak Akmal, apakah ada informasi yang akan disampaikan melalui channel YouTube RRI Bukit Tinggi atau juga Pro 1? Ada surat edaran dari Wali Kota Bukit Tinggi menyikapi kurban kita tahun ini, Pak Akmal. Bisa disampaikan, Pak? Ya, terima kasih. Mungkin dalam rangka menghasilkan daging yang asuh tadi, artinya asuh itu artinya aman, sehat, utuh, halal. Mungkin aman dari segi kesehatannya, dari segi hal-hal lain yang akan kita konsumsi. Kemudian sehat, sapi itu daging itu menyehatkan kita, utuh, daging itu tidak tercampur dengan benda-benda dengan bahan pangan lain, dan kemudian halal. Ini kalau dalam konsep agama mungkin halalan toyiban, halal lagi baik. Mungkin pada kesempatan Hari Raya Kurban 1446 Hijriah atau tahun 2025 ini, Wali Kota Bukit Tinggi telah membuat edaran nomor 524/291/291 Dinas Pertanian dan Pangan /2025 tentang pelaksanaan pengawasan kurban dalam rangka Idul Adha 1446 Hijriah. Mungkin kami sampaikan edaran ini Pak. Secara garis besar saja ya Pak. Besar. Yang pertama, hewan kurban harus memenuhi persyaratan syariat Islam. Kalau tidak memenuhi persyaratan syariat Islam, tentu niat yang berkorban tidak tercapai. Yang kedua, persyaratan syariat Islam yang dimaksud adalah tidak cacat, tidak kurus, sebaiknya jantan. Ini sebaiknya. Kalau betina, kalau yang tidak produktif mungkin ada juga, tapi sebaiknya. Kemudian tidak dikebiri. Dikebiri ini artinya tidak dikastrasi, tidak dilakukan penghilangan fungsi kejantanan, fungsi reproduksinya. Kemudian
memiliki buah zakar atau tes yang lengkap 2 buah. Kalau tes-tesnya 1 itu tidak sah untuk syarat kurban. Kemudian letak dan bentuk tes-tes itu seimbang, simetris, bukan ganjil, bukan 1 di atas 1 di bawah. Kemudian cukup umur untuk sapi di atas 2 tahun dan kambing di atas 1 tahun. Ya. Itu untuk persyaratan secara agama. Kemudian secara administrasi adanya surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal. Itu diharapkan kepada pengurus atau panitia korban untuk menagih surat tersebut kepada pengepul atau toke yang menyediakan sapi untuk panitia tersebut. Ya. Kemudian penanganan hewan korban di tempat penjualan seperti yang telah disinggung di wawancara awal tadi meliputi pemisahan antara hewan yang lama dengan hewan yang datang karena akan mempengaruhi tingkat stresnya. Kemudian perobohan hewan harus kita perlakukan dengan baik, tidak kasar dan tidak dibanting, tidak diinjak. Biasanya kan kalau dia susah diroboh kita banting, kita injak, kita tarik ekor. Sebaiknya itu dihindari untuk menghasilkan kualitas yang baik. Karena kalau hewan tersebut stres dalam perlakuan, dalam istilahnya rigor mortisnya kurang baik sehingga serat dagingnya itu keras, Pak. Secara ilmu medisnya ya, Pak Arif. Iya. Kemudian waktu penyembelihan sebaiknya dilakukan 1 kali sayatan. Itu juga untuk menerapkan kesejahteraan hewan tanpa mengangkat pisau, atau sering juga kita karena penyembelihnya belum berpengalaman terjadi berulang-ulang, itu sangat menyiksa hewan tersebut. Kemudian setelah dilakukan penyembelihan, pemisahan daging segala macam, kemudian tempat penanganan daging terpisah dari tempat penyembelihan. Karena di tempat penyembelihan itu kan ada darah, mungkin nanti ketika membersihkan jeroan ada kotoran juga, dan sebaiknya tempat penanganan daging terpisah dengan tempat daerah kotor tadi. Baik. Ya. Kemudian potongan daging dipisah dengan potongan jeroan. Daging, khusus daging saja, jeroan atau hati perut itu terpisah dari daging. Yang satu lagi yang sangat kita harapkan, petugas yang menangani daging harus menjaga kebersihan tangan, tempat, pakaian. Dan biasanya kebiasaan masyarakat, bapak-bapak kita, biasanya ketika penanganan daging juga sambil merokok. Sebaiknya itu sangat kita hindari, Pak. Ya. Nah, Baik. Kemudian mungkin itu hal-hal yang inti pada edaran tersebut. Kemudian melaporkan seluruh hewan korban ke pendataan. Kemudian kami akan melakukan pemeriksaan hewan korban dari dinas dari tanggal 1 Juni sampai tanggal 10 Juni atau tanggal 9 Juni lah, hari tasrik terakhir. Baik. Mungkin demikian surat edaran ini disampaikan pada tanggal 28 Mei 2025, Wali Kota Bukit Tinggi Haji Ramlan Nurmatias SH. Baik. Terima kasih, Pak. Itu ini bisa disampaikan dan disimak, bisa dipublish di media sosial kita, dan termasuk mungkin belum ada yang terjawab atau yang sudah terjawab ya, pertanyaan-pertanyaan di channel YouTube nanti bisa dibantu dijawab ya Pak Akmal dan Pak Arif ya, kalaupun ada informasi yang di luar kuasanya RRI ya. Baik. Ya, Pak. Baik, tapi untuk pagi hari ini Pak Akmal, Arifin dan juga Pak Arif sudah hadir di RRI di Bincang Pagi. Kami masih akan hadirkan topik ini di sesi berikutnya. Tapi untuk pagi hari ini sudah hadir lagi. Selamat beribadah kurban semua masyarakat, sukses semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, itu perbincangan kami dengan pelaksana tugas Kabid Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukit Tinggi Bapak Akmal Arifin, dan juga pelaksana tugas Kepala Puskeswan Bukit Tinggi Bapak Dr. Hewan Arif Febrian di pagi hari ini. Saya Marisan, wakil pekerja pamit mundur. Ketemu lagi di acara dialog dalam studio berikutnya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.